Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertemu Timnas Jepang di laga terakhir Grup C Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 17.35 WIB di Stadion Panasonic, Suita, Osaka. Meski Indonesia sudah memastikan langkah ke Ronde 4, pertandingan ini tetap menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Selain sebagai ajang pemanasan, duel melawan Jepang juga akan mengukur seberapa siap Garuda menghadapi lawan-lawan berat di babak berikutnya. Jepang, sebagai salah satu kekuatan utama Asia, tentu akan menurunkan skuad terbaik mereka. Banyak pemain mereka yang bermain di level tertinggi Eropa dan memiliki pengalaman besar di turnamen internasional. Bahkan, salah satu pemain mereka sempat mencetak gol ke gawang Indonesia saat laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada November 2024 lalu. Melihat kualitas dan kedalaman skuad Jepang, penting bagi Timnas Indonesia untuk mengenali pemain-pemain kunci lawan yang punya potensi besar menjadi pembeda di lapangan. Nah, dalam video kali ini, Raftel Sport akan mengulas 5 pemain Jepang yang wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Yuk, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mengikuti perkembangan terbaru Timnas Garuda dan dunia sepak bola Asia. 1. Wataru Endo. Pemain pertama yang wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang adalah sang kapten, Wataru Endo. Meski pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memilih untuk memanggil banyak pemain muda dan minim pengalaman untuk laga FIFA Matchday Juni 2025, namun ia tetap menyertakan sosok senior yang sangat penting dalam skuad, Wataru Endo. Pemain berusia 32 tahun ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini memperkuat klub raksasa Inggris, Liverpool. Endo dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam duel-duel perebutan bola, pintar membaca permainan, serta memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Pada pertemuan sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Endo menjadi salah satu pemain yang membuat lini tengah Indonesia kesulitan untuk berkembang. Ketenangannya mengatur ritme permainan membuat Jepang mampu mendominasi penguasaan bola hampir sepanjang laga. Tak hanya bertahan, Endo juga piawai membantu serangan. Ia sudah mencetak 4 gol dalam 69 penampilan bersama Timnas Jepang. Angka yang cukup mengesankan untuk seorang gelandang bertahan. Kehadiran Wataru Endo akan menjadi ancaman nyata bagi lini tengah Garuda. Jika ingin mengimbangi permainan Jepang, maka Timnas Indonesia wajib menutup pergerakan dan ruang gerak sang kapten dengan disiplin dan koordinasi yang rapi. 2. Keito Nakamura. Pemain kedua yang patut diwaspadai oleh Timnas Indonesia adalah Keito Nakamura, seorang winger yang sedang naik daun di kancah sepak bola Eropa. Meski masih berstatus sebagai pelapis di skuad utama Timnas Jepang, Keito Nakamura jelas bukan pemain sembarangan. Saat ini, ia bermain untuk klub Liga Prancis, Stade Reims, dan tampil cukup impresif sepanjang musim 2024 hingga 2025. Dalam 32 pertandingan di Liga Prancis, Nakamura mencatatkan 11 gol dan 2 assist, angka yang sangat produktif untuk seorang pemain sayap. Kontribusinya bukan hanya dalam mencetak gol, tapi juga dalam membuka ruang, mengacak-acak pertahanan lawan, dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. Tak hanya di level klub, penampilan Nakamura di level internasional juga layak mendapat perhatian serius. Bersama Timnas Jepang, pemain berusia 24 tahun ini sudah mengoleksi 8 gol dan 1 assist dari 17 penampilan. Angka tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki insting menyerang yang tajam dan mampu mengeksekusi peluang secara klinis. Gaya mainnya yang cepat, agresif, dan penuh teknik bisa menjadi masalah besar bagi barisan pertahanan Timnas Indonesia, terutama jika lengah dalam mengantisipasi serangan dari sisi sayap. Kecepatan dan mobilitas Nakamura bisa dimanfaatkan Jepang untuk mengeksploitasi celah di lini belakang Garuda. Menghadapi Nakamura, pemain bertahan Indonesia harus fokus penuh, disiplin menjaga posisi, dan tidak memberi ruang sedikitpun. 3. Daichi Kamada. Pemain ketiga yang patut diwaspadai oleh Timnas Indonesia adalah Daichi Kamada, gelandang serang yang memiliki naluri mencetak gol tinggi dan pengalaman di level tertinggi Eropa. Nama Kamada tentu belum dilupakan oleh para pemain dan supporter Timnas Indonesia. Ia adalah salah satu pencetak gol saat Jepang menang telak 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada pertemuan sebelumnya, November 2024 lalu. Saat ini, Kamada bermain di Crystal Palace, klub Premier League Inggris. Bermain di salah satu liga terbaik dunia membuat kualitas Kamada tidak perlu diragukan lagi, terutama dari segi teknik, visi bermain, dan akurasi tembakan dari luar kotak penalti. Lebih dari sekadar pengatur serangan,
Kamada juga punya insting mencetak gol yang mematikan. Hingga saat ini, ia telah menyumbangkan 8 gol dari 41 penampilan bersama timnas Jepang, menjadikannya salah satu pemain tersubur yang dipanggil oleh pelatih Hajime Moriyasu untuk FIFA Matchday bulan Juni ini. Kamada adalah tipikal gelandang modern yang bisa muncul dari lini kedua dan memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan bek lawan. Ini menjadi ancaman serius bagi lini tengah Indonesia, yang harus disiplin dalam menjaga pergerakannya. Menghadapi Kamada, pemain seperti Ivar Jenner atau Mark Klok wajib menjaga kedalaman dan fokus penuh, agar Kamada tidak mendapat ruang untuk menusuk atau melepaskan tembakan. 4. Shuto Machino. Pemain berikutnya yang perlu diwaspadai timnas Indonesia adalah Shuto Machino, penyerang berusia 25 tahun yang diprediksi akan menjadi starter di lini depan Jepang pada laga melawan Indonesia. Machino saat ini bermain di Holstein Kiel, klub yang baru saja promosi ke Bundesliga usai tampil gemilang. Dalam semusim terakhir, ia berhasil mencetak 11 gol dan 3 assist dalam 32 penampilan, sebuah pencapaian yang menunjukkan ketajamannya sebagai seorang striker. Di level internasional, Machino juga telah menunjukkan potensinya bersama timnas Jepang. Dari 7 pertandingan, ia sudah mencetak 3 gol, sebuah rasio yang cukup impresif untuk seorang pemain yang belum lama memperkuat timnas senior. Machino dikenal sebagai striker dengan naluri gol tinggi, kuat dalam duel udara, dan punya penyelesaian akhir yang klinis. Ia juga aktif menjemput bola dan membuka ruang bagi rekan-rekannya, menjadikannya ancaman nyata bagi lini belakang Indonesia yang dipimpin oleh Jordi Amat dan Rizky Ridho. Menghadapi penyerang dengan pergerakan aktif seperti Machino, konsentrasi tinggi dan koordinasi antar lini sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia harus mampu menutup ruang serta meminimalisir suplai bola dari lini tengah Jepang. 5. Takefusa Kubo. Pemain terakhir yang patut diwaspadai timnas Indonesia dalam duel kontra Jepang adalah Takefusa Kubo. Gelandang serang berusia 24 tahun ini bukan nama asing di dunia sepak bola Asia maupun Eropa. Ia dijuluki sebagai Lionel Messi dari Jepang, karena gaya bermainnya yang lincah, cepat, dan penuh kreativitas, ditambah latar belakangnya yang sempat menimba ilmu di Akademi Legendaris La Masia, milik FC Barcelona. Kubo kini menjadi andalan Real Sociedad di La Liga Spanyol dan telah menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Ia bukan hanya kreator serangan, tetapi juga eksekutor handal. Dalam 43 penampilan untuk timnas Jepang, Kubo sudah mencatatkan 6 gol, menunjukkan kontribusi penting di level internasional. Keunggulan Kubo terletak pada kontrol bola yang ketat, akselerasi cepat, serta kemampuan melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1. Ia juga punya visi bermain yang tajam dan kerap menjadi pengatur tempo serangan Jepang dari lini tengah. Lini pertahanan Indonesia harus ekstra waspada terhadap pergerakan Kubo, terutama di area sepertiga akhir lapangan. Jika diberi ruang sedikit saja, Kubo bisa menciptakan peluang atau bahkan mencetak gol. Kombinasi antara kecepatan, kecerdasan taktik, dan pengalaman membuat Kubo menjadi salah satu senjata paling mematikan Jepang. 5 pemain Jepang yang telah kita bahas tadi jelas menunjukkan betapa berbahayanya skuad Samurai Biru dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dan mengunci posisi puncak klasemen grup C, mereka tetap membawa sejumlah pemain berkualitas yang bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Mulai dari sang kapten yang berpengalaman, Wataru Endo, hingga bintang muda seperti Takefusa Kubo, Jepang memiliki komposisi pemain yang lengkap, perpaduan kekuatan fisik, kecepatan, kreativitas, serta mental bertanding yang solid. Belum lagi nama-nama seperti Daichi Kamada yang sudah pernah membobol gawang Indonesia, serta striker haus gol seperti Shuto Machino dan Keito Nakamura, yang tak kalah berbahaya di depan gawang. Untuk timnas Indonesia, pertandingan ini memang tidak lagi menentukan nasib di fase grup, karena 1 tiket ke ronde keempat telah diamankan. Namun, duel kontra Jepang tetap menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Selain untuk mengukur kekuatan jelang ronde selanjutnya, pertandingan ini juga menjadi momentum penting membangun kepercayaan diri serta menilai performa tim secara keseluruhan. Dukungan penuh dari supporter Indonesia tentu sangat dibutuhkan. Semoga para pemain bisa tampil tanpa beban, bermain lepas, dan memberikan kejutan di Stadion Panasonic, Osaka. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia dan subscribe channel Raftel Sport untuk konten terbaru seputar sepak bola Asia dan dunia.